Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya terganggu oleh saya. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi baik sesama kita di SDN Cileungeun yang tercinta ini. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada siang ini saya di sini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ibu, Bapak Guru, saya meminta maaf. Di sini saya bukan mau menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Bukan paribasa nama mamatahan mojaiha meri dan tos tariasa meri mah tos tiasa mojainya, Bu. Jadi di sampai sekarang meri di dia orang sami-sami belajar, saling berdiskusi tentang budaya positif. Ibu-ibu, kita suka mendengar makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu Guru, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu tentang disiplin itu? Mungkin Bapak Nandang mau menjawab apa itu yang terlintas di kita tentang disiplin. Silakan Bapak. Menurut pandangan saya, disiplin itu adalah sikap dari seorang Ya. yang dimana mengacu kepada sebuah aturan yang kita harus puasa. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Guru akan ada yang menambahkan. Silakan. Oh iya, betul Bu, taati pelaturan. Mungkin ada lagi Bu Gina? Apa ya? Hasil dari sebuah proses gitu, Bu. Iya. Dan gak instan gitu. Jadi Iya. ada proses dulu yang dilakukan, kita siapkan dengan baik sehingga terjadi Iya. si kondisi itu gitu. Iya, betul. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mari kita di sini makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Betul, Bu? Teratur dan kepatuhan pada pelaturan. Ya, kata disiplin itu. Kita juga kan di dunia kerja ada kedisiplinan, ada tata tertibnya, ada aturan yang harus kita patuhi ya, Bu. Nah, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda, Bu, karena belajar tentang disiplin positif harus memberi hukuman itu justru adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau bisa jangan digunakan sama sekali ya Bu dalam hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Makanya di sini kita sebagai guru mendisiplinkan siswa, berarti kita itu sebagai pihak dari luar, yaitu eksternal ya. Tapi kita sebisa mungkin harus mendisiplinkan siswa itu dari dalam dirinya sendiri, yaitu dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ayeuna barangkali misalnya, yang dihukum ku panandang, berarti itu ada motivasi eksternal, yaitu dari luar ya Bu. Nah, di sini juga disiplin positif, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan dan dapat membantu murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Makanya kan di sekolah kita, di kelas, suka diadakan kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas itu yang sudah disetujui oleh semua warga kelasnya, kelas tersebut gitu. Makanya saya yakin dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam pembuatan kesepakatan kelas tidak akan sama ya. Itu tergantung dari kelasnya masing-masing, yaitu dari muridnya. Nah, di sini motivasi perilaku ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkatan terendah dari perilaku manusia, yaitu ini mah motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar ya Bu, dorongan dari luar.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat pertama, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Sami ieu ge disebutna motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku ini berasal dari internal. Dari ketiga contoh ini ya Bu, ada misalnya siswa yang menghindari hukuman saja, dari motivasinya dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Bisa, jangan memakai sepatu berwarna putih misalnya. Itu kan sudah dorongan dari kayak biliku bapak di keluarang dibuka. Kayak di sekolahnya tidak memakai sepatu, masih dalam eksternal. Tapi kan sudah lama-lama sekarang sudah kebiasaan mereka memakai sepatu putih. Terus kita juga ada motivasi perilaku memuji. Ada kan anak ya Bu yang gila pujian. Tadi pas dipuji ke ibu bapak guruna, karak, ih kamu mah rajin. Ada mungkin di kelas rendah yang harus anak itu tersebut dipuji dulu. Kalau tidak, satu hari yang terjadi saya alami di kelas 2, tidak dipuji satu kali, alhamdulillah Bu, dari jam pertama sampai pulang tidak belajar. Tapi kalau saya memberi dulu motivasi, anak baik, pintar, baru belajar, itu ada salah satunya. Kalau yang ketiga, pasti sudah harus dimiliki oleh semua siswa, apalagi di kelas tinggi ya, harus mereka menghargai dirinya sendiri. Udah mengertinya di kelas 3 dugi ke kelas itu untuk menghargai diri sendiri itu kita itu harus berbuat apa? Jangan sampai memalukan diri sendiri, harus menyayangi diri sendiri. Itu adalah motivasi perilaku, ada 3. Nah, kita itu dalam mendidik anak itu harus pengen sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah salah satu visi kita ya kepada anak didik kita. Yang kedua, mandiri. Anak itu harus bisa mandiri walaupun di kelas rendah juga. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Ini adalah nilai yang wajib harus dimiliki oleh setiap siswa peserta didik kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Ada 5 Bu posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita itu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan menerapkan kata-kata kamu selalu saja salah, langsung menjek anak tersebut salah ya, tanpa mau tahu dulu apa sih kesalahan yang anak perbuat itu, kan ada alasannya mungkin. Nah, di posisi penghukum ini langsung menjek anak tersebut salah. Biasanya kata-kata yang keluarnya kamu selalu saja salah, kamu itu terus berbuat salah, kenapa sih seperti itu. Nah, selalu pasti yang keluar terakhir itu penghukum nada suaranya lebih tinggi. Terus siapa ya? Terus bahasa tubuh dan mata bisa melotot yang digunakannya, dan jari menunjuk-nunjuk langsung ke arah siswanya, menunjuk seperti itu. Itu posisi kontrol penghukum. Hasilnya, hasil dari dampak kita menggunakan posisi kontrol penghukum, kemungkinan murid akan marah dan pendendam atau bersifat agresif baik kepada gurunya maupun kepada temannya. Mungkin ada pendendam, ih si ibu eta galak, si bapak eta abis ngarek kanan wae. Apalagi posisi penghukum ini biasanya digunakan langsung di depan siswa-siswa yang lainnya. Otomatis kita juga secara tidak langsung akan mempermalukan anak yang melakukan kesalahan ini. Ini adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kita membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru akan bersuara itu lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar pada ini akan lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya lembut, tapi anak tersebut akan tersentuh ya, merasa bersalah.
ibu kecewa sekali sama kamu. Terus beberapa kali bapak harus memberitahu kepada kamu, kan seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan yang mungkin akan terlontar kepada kita yang posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada suara yang memelas, yang memohon, kamu itu jangan gitu terus, seperti itu kan ya. Itu pembuat rasa bersalah. Terus bahasanya halus dan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu sambil membelai anaknya. Kita itu mendekat kepada anak, posisi pada pembuat rasa bersalah ini sambil mengelusnya, kamu ini kenapa sih gitu aja, enggak, misalnya seperti itu, enggak, kasihan sama ibu sudah menjelaskan tapi kamu kok berisik terus di belakang, seperti itu ya. Ini pada posisi pembuat rasa bersalah. Hasil, murid akan merasa bersalah, terus bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Kan tadi ibu gurunya bilang, kan ibu udah capek-capek menjelaskan, kok kamu berisik terus di belakang, kan seperti itu. Jadi mereka akan merasa bersalah gitu kepada bapak ibu gurunya. Dan murid juga akan menjadi orang yang merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di sini orang lainnya termasuk membahagiakan gurunya, seperti itu. Oh, dia jadi merasa bersalah karena kita mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru itu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakitkan murid, akan tetapi tetap barunya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Nah, sisi positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi sebagai posisi teman, menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka pada posisi ini, guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Ini posisi teman. Ya udah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalnya anak melakukan apa di kelas gitu, berantakan buang sampah, ya nggak apa-apa, ibu bantu bereskan. Ini adalah posisi kita sebagai teman. Hal negatif, kalau kita menggunakan posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa. Seperti itu ya, dan akan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya, murid akan merasa dikecewakan, seperti itu. Kalau negatifnya menggunakan posisi kontrol sebagai teman, dan murid juga bisa mengulangi kesalahan-kesalahan itu karena kitanya juga sebagai teman itu posisinya, jadi tidak membuat jerak kepada muridnya. Hasil, murid tidak akan merasa senang terus dan akrab dengan guru. Termasuk dampak yang positif, hanya sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Contoh seperti ini Bu, kita wali kelas dari 1 kelas 6, udah biasa si anak tersebut misalnya melakukan kesalahan. Kita sebagai posisi teman, ketika kita tidak ada di kelas, dioper ada yang masuk guru yang lain, misalnya guru bidang studi, dia merasa kehilangan kita karena kita selalu memposisikan kepada anak tersebut sebagai teman gitu. Jadi mereka akan tergantung pada kita gitu. Ada tadi oge buang sampah sembarangan di kelas, dibantu ibu diambilin, dibuangin ke sampah, seperti itu. Kadang tidak membuat anak tersebut menjadi jerak, bahkan ya tadi ya posisi ada positif dan negatifnya. Positifnya kita jadi lebih erat lagi hubungannya, ya negatifnya seperti itu. Murid akan tergantung kepada kita. Ini posisi teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Pemantau berarti menguasai. Namanya mantau berarti kita menguasai, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuen pertanyaan yang akan diajukan oleh seorang pemantau. Pelaturannya ayo apa gitu ya, terus apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita tuh udah tahu misalnya anak itu berbuat salah, kita ajukan pertanyaan, coba ibu Baden Aros, hari ini apa sih yang sudah kamu lakukan? Karena kita sebagai pemantau sudah mengetahui apa yang dilakukan anak, dan anak bisa menjawabnya, oh iya tadi teh saya begini Bu di kelas teh. Berarti kita sebagai guru itu harus dapat memantau semua murid kita. Nah, pemantau biasanya suaranya itu datar, bahasa tubuhnya yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu pelaturan sekolah. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih.
menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi kitanya posisi pemantau mencoba. Tadi apa yang telah kamu lakukan tadi pagi, bisa seperti itu dengan bahasa yang formal, tapi bisa dicerna oleh siswa. Di sini posisi pemantau. Yang kelima, posisi terakhir manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi ini, biasa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Iya. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Itu kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya. Apa kamu meyakininya? Pertanyaan yang kita lontarkan berarti tentang lagi keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti si anak sudah tahu, oh apa kesalahan yang telah dia lakukan. Coba diperlihatkan lagi keyakinan kelasnya. Nah, tugas seorang manajer bukan hanya untuk mengatur perilaku seseorang. Kita pembimbing murid dapat mengatur dirinya. Seorang manajer juga bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Jadi posisi manajer mah tekengi kayunan, jadi ulah depika yang anak berbuat salah itu menjadi minder gitu. Sebisanya kita ya berdua gitu. Setelah selesai belajar, sini sudah pulang yang lainnya, seperti itu. Jadi si anak itu tidak merasa malu oleh temannya atau minder lagi, kayak kan anak-anaknya gininya, ku ibu ditatihkan, dipayun, dipanggil tadi melakukan, nanti anak tersebut bisa menjadi minder. Biasanya manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Hasilnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid telah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Tentu kita juga harus membimbingnya. Misalnya anak tersebut malas belajar, kita cari tahu dulu apa penyebab anak tersebut misalnya tidak fokus di kelas atau malas dalam pembelajaran. Setelah itu kita bisa memanggilnya, kita kalau sudah ada solusinya diberitahu, nah seperti ini, seperti itu, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Nah di sini ada yang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dan tentu kayaknya orang memberi penghargaan kepada siswa itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Model kita hari sudah ngolok jadi kemurang kali kayak memberi pujian. Ada anak yang sampai gila pujian karena selalu dipuji oleh kita gurunya seperti itu. Jadi merasa wah saya paling wah gini seperti itu ya. Apalagi kalau dalam kecerdasannya dia lebih dari teman-temannya. Jadi oleh teman-teman, kamu mau menikah abim yang sebangkunya ini, kan itu anak jadi kebiasaan terus. Jadi merasa besar sendiri gitu, orang lain temannya udah dianggap itu. Nah di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Apalagi kalau kita sebagai gurunya suka memberi, nanti dikasih hadiah ke ibu, kita kebiasaan udah tanya. Abimah mereka rajin di ayeuna ada ibu sok ngasih permen. Ketika kita tidak mengasih, anak tersebut ngasih ibu tuh ngasih besok mah nggak mau lagi nulis, kan seperti itu. Ini yang disebut dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Di sini ada penghargaan itu menghukum. Tadi teh saminya Bu, sami aja kalau kita memberi penghargaan kepada murid itu sama dengan menghukum, posisi kontra menghukum. Penghargaan adalah mengurangi ketepatan. Dan sok kamu tadi sok pinterna, sok pangkayuna nawe matematika. Dia buru-buru dan dipuji wae sok pangkayuna. Ternyata setelah dia paling depan ngerjakannya ada yang salah seperti itu. Jadi mengurangi ketepatan. Atau penghargaan itu tidak efektif ya, karena kalau kita terus memberi penghargaan, anak tersebut jadinya nantinya hayo gila hoyong dihargaan seperti itu. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas anak tersebut karena kita sering beri penghargaan, sering kita
Kan karena kita seorang gurunya da alim kudu misalnya barangkali hayang we kita bobol seperti itu, kita manjakan. Nah, ini akan menurunkan kualitas. Penghargaan itu akan mematikan kreativitasnya juga kalau kita sering memberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tos motivasi di dirinya akulah yang terbaik, jadi tosnya asama yang mengalahkan. Nggak taunya temannya yang lain bisa lebih lagi di atas dirinya seperti itu. Ini salah satu contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Pembuka kemarin saya perhatikan, nah ini ya, kemarin Ibu perhatikan, kamu belajarnya baik sekali seperti itu. Saya menghargai, itu kata-kata yang akan keluar. Terima kasih untuk hari ini karena kamu sudah belajar dengan baik gitu. Terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, rasa empati kepada temannya besar sekali seperti itu. Kepribadianmu bagus sekali. Kita bisa melontarkan kata-kata tersebut kepada peserta didik kita. Kepribadian kamu bagus sekali, tapi sayang ya misalnya apanya gitu. Terus rasa tanggung jawabnya. Situasi. Pada saat menolong murid, baru kita di kelas, empatinya bagaimana anak tersebut. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kan kita suka membuat kelompok ya Pak. Kadang kan ada anak satu siswa yang mungkin dalam kelompoknya kurang ini, bisa membantunya. Kepribadian kamu baik sekali, bisa berbagi dengan teman, berbagi ilmunya. Sanes kieu cara ngerjakeun ieu teh tah dikieukeun. Kan itu menunjukkan kepribadian yang bagus, dia berprestasi pun dibarengi dengan kepribadiannya. Rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, kamu baik sekali itu dapat memungut kertas seperti itu. Kita bisa memberikan salah satu terima kasih kepada siswa. Terima kasih ya telah memungut sampah yang ada di dalam kelas seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses disiplin. Identitas yang gagal, yang pertama hukuman. Itu suatu identitas yang gagal. Suatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hukuman ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid akan merasa tersakiti. Kalau kita melakukan hukuman, memori anak itu suka ingat sampai nanti mereka dewasa ya. Kalau kita menggunakan identitas sebagai hukuman. Contohnya Bu, abdi alami pernah disusulan ke guru menuju SMA sampai sekarang itu terngiang ya Bu. Itu posisi kontrol pengalaman saya waktu di SMA musim hujan, hari Senin pulang sekolah naik ojek kehujanan. Sepatu saya kan punya satu yang warna hitam. Otomatis besoknya sekolahnya kan enggak punya sepatu yang hitam karena punya satu ya. Ini cerita yang hukuman akan terngiang sampai sepanjang jangka waktu panjang. Setelah itu hari Selasanya bersama orang tua, daripada di sekolah tah mending anggo ya sepatu warna putih, gaduh sepatu warna putih kanggo tangti amun ya Bu. Abi disusulan di rumah teh mun teu sekolah. Angkat cerita nanti sekolah saya di SMA 3 waktu itu kumaha milik sok aya bapak DP anu menyegat di gerbang sekolah, kadang tidak ada. Mungkin itu waktu itu apesnya kanggo buat saya pasti sampai Bu abi papa itu sepatunya. Saya langsung disuruh dibuka di sana, sepatunya disimpan di pos satpam. Saya masuk ke sekolah ke kelas tidak pakai sepatu Bu Pak. Nah, kebayangkan seperti itu kita sudah menghukum, sudah membuat dia malu tanpa mempertanyakan apa masalahnya dari itu pakai sepatu putih, padahal pada kenyataannya tidak punya lagi karena kehujanan seperti itu. Identitas yang gagal. Terus identitas yang sukses, disiplin, konsekuen. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi beda lagi dengan hukuman. Kalau hukuman dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Murid atau anak dinilai tidak nyaman. Kita yang tadi tidak memakai sepatu putih, sepatu hitam itu, kalau konsekuensi mungkin akan dibilangnya seperti apa dulu. Kamu wayahnya ya, bisa istirahat, kamu akan nganggo sepatu. Mungkin sepatunya diambil deh. Itu kan berupa konsekuensi ya. Konsekuensi karena kita tidak memakai sepatu warna hitam. Itu kan jangka pendek, tapi kan nanti bisa dipakai lagi. Kalau dalam hukuman yang saya alami, dugi kauis, kekenyi nganggo
sepatu kebayang Bu, jam istirahat hayang jajan, maknya ke kantin kenanggo sepatu nyuruh temen, ini udah kamu mah bangor, menarati aturan tuh kan. Jadi image kita juga di hadapan teman jadi malu di sangkanya ya. Mau itu Bu bangor berenya melanggar aturan. Tapi kalau konsekuen nanti ambil sepatunya misalnya di kantor pos, kan kita sebentar tidak sepatunya bisa diambil lagi. Nah, murid juga tetap dalam konsekuensi juga murid akan mengalami tidak nyaman. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah restitusi. Bagaimana restitusi? Restitusi merupakan pilihan. Nah, pilihan yang terakhir yang kita lakukan adalah restitusi. Menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Dia mau menguatkan Bu, bukan seperti yang ini yang membuat tidak nyaman. Ini dalam jangka panjang, yang ini dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi mah menguatkan kepada murid dalam jangka waktu panjang. Jadi muridnya ingat, oh iya kata ibu teh tidak boleh memakai sepatu warna putih. Dia akan ingat terngiang dan dia tidak akan melakukan seperti itu. Terus murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini di restitusi. Adalah identitas gagal dan identitas sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini mari Bapak Ibu ada yang bisa Ibu Bapak isi, kita bahas bersama-sama. Nomor 1 coba wanita bisa dibacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Iya, hukuman. Yang kedua, coba baca lagi. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan suatu kita. Ini, iya, hukuman. Yang ketiga, Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. nah, iya, konsekuensi. Yang keempat, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika pembelajaran PJOK. ketika pelajaran PJOK ini, Bu, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Yang keempat, 5, Minta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. itu apa? Hukuman. Iya, kita lihat jawabannya ya Bu. Yang pertama tadi betul hukuman ya, karena disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Yang kedua murid diminta untuk push up berapa? 15 kali, yaitu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ya betul tadi ya, konsekuensi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika pembelajaran olahraga. Itu konsekuensi. Kenapa begitu? Karena kalau di SD mah kan tidak ada jeda. Kalau di SMP, SMA dibentos acuh mereka untuk melatih kedisiplinan. Nah, kan cepat-cepatnya emot tuh menuju SMP di SMA ditunggu ke bapak period dirinya 10 menit, ini harus cepat. Kita kan gura-giro ya. Ada misalnya yang terlambat, kamu bapak tadi salinnya telah sok push up heula atau keliling heula, itu kan pemanasan, jadi konsekuensi karena kita terlambat. Cuma pelajarannya PJOK. Iya, karena Cuma 2 kali. ya pembelajarannya PJOK. Beda lagi kalau pelajaran kita ya Bu, kalau sedang di kelas ya, karena ini sama guru PJOK. Jadi meren konsekuensi kan sambil pemanasan kan baru mau olahraga gitu, seperti itu. Jadi melatih siswa untuk disiplin tepat waktu seperti itu. Ibu udah tadi di Salina kan ngantri misalnya kan dengan alasan ya sok lari dua keliling seperti itu konsekuensi. Tidak akan membuat anak menjadi dalam jangka panjang karena ini sedang pelajaran olahraga. Meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus kami sarang tadi ke alami ku abi hukuman dugi ka uih nggak ada uih teh ibu abi milarian di kos satpam di mana sepatu abi bening ayah nganggo ibu uih kebayang sampai ke rumah teh wah Bartos tadi yang sekolah tadi teh nah kenapa tuh di sepatu di kelas seperti itu tuh sampai pas waktu istirahat saya tidak bisa ke kantin karena malu kan, berarti nanti akan kelihatan bukan satu kelas saja, berarti otomatis seluruh warga siswa-siswa di sana akan mengetahui untuk bisa nitip ke teman. Nah, seperti itu. Itu sampai sekarang kan terngiang ya Bu, itu yang disebut hukuman itu dalam jangka waktu yang panjang. Contoh kasus, nah tadi Ibu Anita, coba sekarang Ibu Gina minta tolong Bu bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang dianggap dan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Iya. Jawab dari pertanyaan dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Ya, mengapa, Pak? Karena sebuah hukuman. ya, yang saya lihat dari ini ya Pak, karena IPA itu dibuat malu ya sama Bapak gurunya. Sebetulnya Pak Seno bisa apa gitu supaya IPA tidak semakin gagap dan malu. Ditambah-tambah lagi IPA-nya disuruh ke depan untuk memegang hidung. Otomatis teman-teman yang lainnya pun ikut mentertawakannya ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, otomatis itu adalah hukuman yang akan membuat IPA itu terlihat sampai dalam jangka panjang ya, karena udah dibuat malu sama Pak Senonya seperti itu. Lalu di sini adalah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada pelaturan yang lebih rinci dan konkret. Itu dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Namanya pada ngadamel keyakinan kelas ya dalam bentuk positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak akan mudah ingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, seueur teuing penyeter 5 misal keyakinan kelas yang terus akan diingat oleh siswa. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Bisa di lingkungan kelas, secara seluruh di lingkungan sekolahnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Coba sekarang mau membuat keyakinan kelas. Yang pertama kira-kira apa kan anak suka melontar. Jangan makan di kelas, Bu. Itu keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas tersebut yaitu. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa per semester, bisa 1 bulan sekali. Gimana situasi misalnya, dalam 1 bulan ini banyak anak yang melanggar keyakinan kelas, kita beritahu lagi, diingatkan lagi dalam 1 bulan sekali, boleh 2 bulan sekali atau per semester, itu bagaimana tergantung kondisi di kelas kita. Ini adalah membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1 di sini dengan menggunakan bahasa yang pendek tapi mudah diingat gitu oleh anak. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi anak sudah tahu kalau ke sekolah itu untuk belajar, yaitu udah duduk rapi misalnya. Setiap anggota kelas perlu bersemangat. Tidak mau setelah masuk kelas kita itu harus bersemangat. Itu tanamkan kepada anak gitu, anak kelas 1 ya misalnya contohnya. Setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Kadang ibu alim dah capek, ibu panjang teuing, padahal sedikit misalnya tugas. Nah, kan saya ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, saya nu berantem namun aya guru ingat apa keyakinan kelas kalian? Oh iya, nanti anak akan ingat. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 1. Cuma 5 singkat, padat, dan jelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu survival.
atau kebutuhan pokok psikologis maupun biologisnya, yaitu bertahan hidup tadi seperti itu. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu kompeten, terampil, dan diakui. Kita sebagai manusia, reres Pak, yang ibu yang diakui gitu ya, mempunyai keterampilan, gitu, diakui, kompeten, mempunyai kemampuan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau dan tertawa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu kesenangan. Kali-kali kita hari Minggu liburan, itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk bersenang-senang ya. Yang ke berapa itu? Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kita memerlukan kasih sayang, rasa diterima oleh orang lain. Beres tuh Bu, kan? Diterima itu adalah kebutuhan psikologis, koneksi sosial. Memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian terpenting. Kita oleh keluarga, oleh pasangan kita itu ingin merasa disayang gitu. Sama murid juga oleh gurunya ingin merasa disayang seperti itu. Yang terakhir, kebebasan. Kita sebagai manusia perlu kebebasan ya. Kebebasan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Orang bebas, hayang janten naon, orang katayuna memiliki kebebasan. Sama anak juga itu memiliki kebebasan apa yang mereka inginkan seperti itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang dunia berkualitas. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebijakan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kita juga harus menanamkan dunia kualitas yang terbaik dari diri mereka, dari diri anak tersebut. Itu tugas kita sebagai guru, yaitu memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dunia berkualitas anak tersebut. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Bila ada anak yang melanggar peraturan, pasti sesuatu akan terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan-tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang kita selama ini gitu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, kita bahas Ibu Bapak tentang restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu yang dikemukakan oleh dosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ya kepada muridnya harus bagaimana kamu cara memperlakukan kepada orang lain, kepada teman, kepada guru. Nah, di sini ini menurut Kosong Gosen 1996. Segitiga restitusi. Ya Allah. Nah, di segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Tujuannya kita menggunakan segitiga restitusi ini, disiplin positif dan memerlukan dirinya setelah berbuat salah. Guru berperan sebagai manajer. Kita kalau mau menggunakan segitiga restitusi, berarti kontrol guru yang digunakannya itu yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 tahapan. Yang satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi mengulangi lagi keyakinan kelas pada itu.
Tujuannya yaitu mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan di sini. Ya, yang pertama tadi harus menstabilkan identitasnya dulu. Kita harus mengetahuinya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salahnya bagaimana. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang sesi pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga tadi yang pertama ya menstabilkan identitas. Ini bagian dasar segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Kadang-kadang anak yang melanggar perhatian yang melanggar peraturan ingin diperhatikan mungkin ya, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dengan cara penguatan. Mengatakannya kalimat-kalimat seperti ini, biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kita juga manusia, kita itu menstabilkan identitas itu dengan menanyakan kepada anak itu tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna gitu, seperti itu. Apalagi di kelas tinggi mungkin bisa diterapkan ya Pak. Kalau jujur saya di kelas rendah agak belum mengerti itu si anak itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita itu menstabilkan identitas dengan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, seperti itu kata-katanya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya kalau ada yang berantem seperti itu, kita mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada anak yang teraniaya terus dia melawan, emang berhak, tapi kan itu salah. Misalnya kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman buat diri kamu sendiri? Kita bisa mengajukan pertanyaan itu kepada anak. Insya Allah di kelas-kelas tinggi itu bisa menjawab ya Pak, Bu, bisa menjawab dari pertanyaan yang kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Pasti bisa menjawabnya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dalam segitiga restitusi itu tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Itu kata-katanya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita itu di dalam segitiga restitusi yang kedua ini bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di sana patlotnya diambil, kita direbut deh, jadi berantem seperti itu. Emang kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu melindungi sesuatu milik kamu sendiri seperti itu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baiknya. Di sini divalidasi tindakan yang salah di sesi kedua. Yang terakhir dalam segitiga restitusi itu sesi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi tadi dalam langkah yang kedua, nah maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah jadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ya. Yang pertama, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kita menanyakan kembali ya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, mengawali lagi, mengingatkan lagi kepada anak. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini di segitiga restitusi yang ketiga, kita menekankan lagi bagaimana keyakinan kelas mengingatkan lagi kepada anak tersebut ya. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, kamu mau jadi apa nanti besarnya, seperti itu. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Kita di tahap ketiga boleh menanyakan seperti itu, bertanggung jawab dan bisa dipercayai. Nah, seperti itu. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, harus tanya Pak, Bu. Karena apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Pasti dia akan iya. Apakah kamu mau bertanggung jawab dan bisa dipercayai? Pasti bilang iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantunya dengan bertanya, bagaimana kalau kita mau jadi orang sukses itu seperti apa? Nah, di tahap ketiga menanyakan keyakinan kelas, kita boleh menanyakan itu kepada anak. Nah, ciri-ciri, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi itu, kita itu harus bisa membawa anak itu belajar dari kesalahan tadi, kesalahan kamu apa, dan kamu harus bisa menebus kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya kalau anaknya yang berantem, berarti kita harus memperbaiki hubungannya. Dengan menggunakan segitiga restitusi, kita bisa mengembalikan anak yang bersalah itu jadi tidak mengembalikan lagi kepada kelompoknya gitu. Jadi tidak dia merasa telah melakukan kesalahan jadi minder, itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Jadi kita menawarkan gitu solusi seperti ini yang baiknya, yang kamu tadi lakukan itu tidak baik. Jadi kita menawarkan gitu bagaimana cara yang terbaik seperti itu. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Tadi harus memperbaiki diri, cara yang terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lihat lagi ke dalam diri anak. Coba kesalahan apa yang kamu tadi sudah lakukan, itu merugikan tidak buat kamu, merugikan tidak buat orang lain. Kita itu menuntun untuk melihat lagi ke dalam diri anak tersebut. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kita harus mencari apa kebutuhannya anak selalu melakukan perbuatan seperti ini, apa kebutuhan dasarnya yang diperlukan kepada anak tersebut. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Kita fokus dulu, cari tahu dulu karakter anak tersebut. Nah, jangan pada karakter bukan tindakan, jangan langsung melakukan tindakan gitu. Kita cari dulu apa ini karakter anak seperti ini harus bagaimana posisinya. Kadang ada anak kalau sudah melakukan kesalahan, kalau diberitahu melakukan lagi kesalahan itu, kita harus cari tahu ini karakter anak ini seperti apa. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Kita fokus untuk cari solusinya. Itu ciri-ciri restitusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kembalikan lagi murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya, supaya tidak minder lagi. Contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, walaupun pada dasarnya di kelas bawah itu anak diberi pertanyaan juga, ngejawabnya ya titunya. Ini adalah hasil video, bukan editan ya Bu. Nah, di kelas 2 yang saya pegang, saya mengalami kasus pertama. Inilah skenario kasus yang pertama. Terdapat salah satu peserta didik di kelas 2 yang kedapatan dalam proses pembelajaran, anak tersebut tidak fokus dan bermalas-malasan. Ketika yang lainnya dengan mengerjakan tugas, tidak berfokus dan malas-malasan dalam belajar saat pembelajaran berlangsung. Dalam suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati tercantum nilai menyelesaikan tugas dengan optimal. Itu kan ada dalam keyakinan kelasnya. Yang maknanya setiap warga kelas haruslah menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Mereka ketiga tidak fokus dan malas-malesan dalam mengerjakan tugas dan tidak mencerminkan nilai kebijakan yang telah disepakati tadi, yaitu menyelesaikan tugas dengan optimal. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini contoh videonya Bu. Dia mungkin gak sadar sedang di video ya Bu. Naik ke atas meja, lihat-lihat keluar. Ibu Aan yang kelas 1 mungkin sudah tahu, udah bisa menebak siapa muridnya. Inilah dia dalam video.
Iya, videonya alit. Dia mungkin tidak sadar dia sedang di video. Nah, sepatunya saja dibuka, lihat Bu, dia di belakang sendiri. Dibuka terus tiap hari, sepatunya dibuka terus. Lihat Bu, ramuannya masuk semua ke mulut. Yang lain fokus sedang mengerjakan. Nah, ini kebetulan hari Jumat setelah sholat duha. Tuh, sajadahnya dia masih tuh jadi cowoknya Bu. Ini sampai jam pulang dia seperti ini. Tapi untungnya tidak dibawa. Biasa di kolong. Tuh, lihat Bu, naik nanti gerak ke atas Bu. Mau keluar nggak tahu apa. Tuh Bu, ini. Ya, kalau pelajaran matematika dia paling cepat ke depan mengumpulkan. Ini nggak tahu, nggak mau ini. Tuh, hayo we dicookeunnya karena sajadahna. Tengareret-eret acan Bu ke depannya kalau dia ge kedah bagi kena HP teh dijieun datang tidak sadar ya. Tidak fokus teh hoyong buka hoyong keluar buka hoyong kumaha eta teh. Ini dalam satu pelajaran Bu tuh. Terusnya. Cuma ngeliatin teman-teman sedang belajar tuh, ramona dilebetkeun sadayana Bu, hiji-hiji. Bade dicaketkeun abi ngamerana dileuheun tuh Bu. Lebet sadayana eta teh. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi di kelas 2 yang saya. Nah, ketika saya penerapan segitiga restitusi, inilah hasil jawaban dari anak tersebut dengan polosnya menjawab panjang cenah Bu, males teh. Saya juga mengalami kesulitan berkomunikasinya. Mungkin kalau di kelas tinggi itu akan efektif penerapan segitiga restitusi. Panjang, Bu, karena panjang. Kan matematika mah tambahan 5 tambah 6 pendek, mungkin kan ya itu cepat. Ini ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Diwartoskeun keyakinan kelas 2 nggak mengerti gitu. Kelas 2 mah ya jadi belum memahami, jadi harus keyakinan kelas mereka terus diulangi tiap mau belajar, jika kayaknya harus seperti itu. Mau udah 60 menit sih. Akhirnya dia berjanji ya akan fokus lagi belajar. Nanti bisa dilihat berikutnya apa dia akan lebih berajin lagi. Dikerjakan. Nah, ini di penerapan segitiga restitusi di kasus saya yang pertama. Nah, sekarang kasus yang kedua, karena tugasnya ya Bu minimal 2 kasus yang harus diterapkan segitiga restitusinya. Mungkin ada banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Di sini cuma salah satu contoh.
Kasus yang kedua, terdapat salah seorang peserta didik kelas 2 yang kedapatan memakai sepatu warna putih saat ke sekolah. Pas hari Senin, dalam suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati tercantum nilai, jadilah yang terbaik dengan selalu mentaati pelaturan. Ada di sepakatan kelasnya. Yang maknanya, setiap warga kelas haruslah menjalankan semua pelaturan yang telah dibuat dan disepakati. Memakai sepatu lain selain hitam merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kedisiplinan yang telah disepakati, yaitu jadilah yang terbaik dengan selalu mentaati pelaturan. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan penerapan segitiga restitusi. Ini Bu, ini mah sadar dia di kamera teh pas isan hari Senin yang kemarin ya. Dia sudah engguh mungkin. Ini video diambil sebelum pembelajaran. Jadi pas hari Senin setelah upacara mereka masuk ke kelas. Nah saya ambil dulu video. Ini dalam suasananya ya gaduh. Yang lainnya juga mungkin nggak engguh apa yang ibu lakukan seperti itu. Saya fokus ke siswa yang melanggar peraturan kelas itu memakai sepatu berwarna putih hari Senin kemarin. Dia sadar Bu, lihat mungkin terus enggak, terus ninga kak handap bari ninga akan sepatuna mungkin. Sudah salah tingkah ya Bu waktu di videonya. Selfie. Nyumput Bu ningal abi eta teh. Nah, di sini saya mencoba penerapan segitiga restitusi. Menanyakan identitas dulu, menanyakan nama. Atau sadar Bu langsung menjawab memakai sepatu putih tanpa langsung gitu Bu, tanpa diberitahu juga dia sudah sadar waktu upacara apa yang dilakukan. Lupa, cuman Bu katanya teh lupa. Ku abdi teh empat ke uihna tong akawihnya ku ibu bade disunting. Ibu disunting teh disuntik, dia mengira disunting teh disuntik. Bade di video juga artis sarah dia ngerti. Dengan kepolosan anak kelas 2. Ya, dia sudah berjanji mau besoknya pakai sepatu warna hitam. Dan dia melaksanakan ya Bu, besoknya memakai sepatu warna hitam. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Mungkin di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilahkan, mungkin dari siapa mau bertanya? Ya silahkan Bu Gina. Kalau saya kan waktu itu pernah juga Bu melaksanakan segitiga restitusi, Ya. tapi kan kelas 4 ya waktu Ya. itu. Jadi anak-anaknya sudah dalam komunikasi dan dalam bahasa yang disampaikan saya itu mereka ya cukup ngerti Ya, gitu ya. kata dan Ya. sebagainya. Nah kalau misalnya Ibu kan penerapannya di kelas rendah. Nah bagaimana nih tips atau pengalaman Ibu kemarin waktu melaksanakan kegiatan restitusi tersebut sehingga anaknya itu bisa ngerti apa yang ditanyakan dan juga mau, karena kan anak kalau misalnya di syuting itu kadang ada Iya. nggak mau atau misalnya gempur gitu, Iya. gimana itu pas pelaksanaannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Gina. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti ada yang menambahkan, silahkan. Waktu itu saya yang Lucky ya seperti itu. Lucky nanti pulang sekolah, tunggu dulu sama ibu ya, jangan dulu pulang. Ibu mau apa? Ya mau ada ajanti, Lucky mau disuntik. Oh disuntiknya, anggapannya disuntik. Pokoknya nanti Lucky sarang empam. Nah, tekengin Lucky dulu, jangan dulu pulang. Ibu mau bertanya ke Lucky. Oh iya Bu. Ketika yang lain pulang, emang saya mengalami kesulitan ya Bu. Kan tahapan segitiga restitusi yang pertama itu
menstabilkan identitas ya Bu. Kadang tidak sesuai dengan alur tersebut pun asal apa yang kita sampaikan dimengerti oleh anak tersebut gitu Bu. Karena anak tidak akan keyakinan kelas seperti itu, mereka nggak akan di kelas bawah itu seperti itu. Dan saya menggunakan triknya, coba Lucky tadi melakukan apa, tapi dah Bu dia tuh nggak sendiri dah hari ini tidak belajar penginten. Setelah diketahui kenapa tuh Lucky kan nggak mau belajar hari ini, panjang cina Bu. Hai ini jawabannya teh, iya kenapa yang lain mengerjakan Lucky enggak? Ya hai jawabannya teh panjang Bu, karena panjang. Mungkin dia malas mungkin seperti itu. Tapi ketika anak tersebut matematika itu cepat Bu. Kalau mungkin itu pelajaran bahasa Indonesia nggak tahu motorik untuk menulis, untuk mengerjakannya nggak ada. Kalau matematika kan dia orang yang pertama mengumpulkan ke depan. Kata Ibu An waktu kelas 1-nya dia dapat ranking ya. Ya emang betul Bu. Cepat banget, yang lain belum bisa, dia sudah bisa gitu. Ya, terus Lucky mau berjanji enggak naik meja lagi, kata saya kan orang lain enggak. Dia berjanji itu seperti itu Bu, pendekatannya cuma dengan menggunakan kata-kata yang mudah dia pahami. Keyakinan kelas itu seperti ini gitu, cuma menanyakan apa tindak yang Lucky lakukan itu salah seperti itu gitu Bu. Dan kita tidak membuat dia malu kan di hadapan temannya seperti itu. Temannya kan tidak mengetahuinya kalau dia sedang waktu itu saya beri pertanyaan. Tapi Bu, yang membuat saya excited Bu, waktu saya memperlihatkan setelah melakukan segitiga restitusi, teman-temannya lihat, hoyong ingat tuh video Lucky, hoyong Bu, ingat anjana kayak seserian, Lucky nggak sadar di video semua, naik ke meja itu kenapa mau lihat keluar, gitu ya Bu. Teman-temannya mentertawakan juga, bukan mentertawakan apa, dia lucu begitu. Lucky seperti itu. Nah itu penerapan yang saya lakukan gitu di kelas saya. Emang mengalami kesulitan dengan jawaban anak-anak yang polos. Yang kasus kedua juga Bu Gina, saya menggunakan segitiga restitusi yang memakai sepatu itu juga. Mungkin tahapan-tahapannya tidak sesuai dengan segitiga restitusi, karena diajukan pertanyaan pun juga kan anak tersebut belum tentu bisa menjawab yang ke arah itu ya. Saya menyimpulkan aja kalau ke sekolah itu intinya saja seperti itu Bu. Menggunakan sepatu warna putih itu tidak boleh, harus seperti itu, warna hitam. Mungkin seperti itu Bu Gina. Jadi intinya menggunakan bahasa yang mudah mereka. Iya betul seperti itu. Karena kita tidak bisa merancang pertanyaan yang sesuai dengan segitiga restitusi tersebut gitu. Untuk kalau yang di kelas rendah, mungkin di kelas tinggi yang pernah Ibu Gina alami gitu, itu akan lebih efektif ya di kelas tinggi. Dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut dengan alur-alur dari ketiga, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, validasi datanya seperti itu, akan lebih mudah lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan atau silahkan Bu Gina. Cukup. Oh iya. Terima kasih kepada Ibu Gina atas pertanyaannya. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Mungkin ada lagi, saya beri kesempatan satu orang lagi mungkin yang mau bertanya, silahkan. Mau Bapak atau Ibu Guru, silahkan, persilahkan. Iya. Baik, terima kasih Bu Gina bertanya. Ya. Saya ingin sedikit berbagi Ya. karena pengalaman bermakna ini cukup bagus. Ya, terima kasih. Kita bertolak belakang dengan melihat latar belakang kejadian bahwasannya seorang guru itu ada 3 tahapan. Yang pertama yang tidak boleh itu hukuman, yang kedua restitusi, yang paling tinggi sebenarnya adalah konsekuensi. Ya. Nah sekarang kita lihat dari lahir latar belakangnya dulu. Ya. Tadi betul sekali. Jadi klasifikasi semua yang terdiri dalam budaya positif ini terlahir dari keragaman peserta didik. Iya, betul Pak. Ditambah juga gaya belajar dari para peserta didik yang berbeda. Iya. Dan yang terakhir tingkat niatnya lah Bu. Iya. Yang anak datang ke sekolah itu kebanyakan terlahir dari latar belakang yang berbeda. Iya, betul. Jadi menurut saya keterkaitan antara yang pertama kali yang harus ditegaskan dalam sebuah pendidikan sekolah dasar adalah tugas sebagai guru tidak hanya melatih atau mendidik anak secara akademis, Iya, tapi betul. yang paling kuat adalah melatih dan mendidik siswa secara akhlak ataupun secara
sosial emosional. Iya, Gitu. betul. Yang paling penting karena Iya. kan jadi jembatan untuk menuju kesuksesan anak tersebut. Iya, betul. Kalau akademis itu bisa ditempuh di mana saja. Iya, betul, Boleh Pak. di rumah, di Iya. teman sejawat, ataupun rekan sebaya dan lain-lain. Nah, itu Bu mungkin tambahan dari Iya. saya karena membuat saya masuk ke sekolah ini banyak sekali ilmu yang saya dapat, termasuk banyak pengalaman yang bermakna Iya. gitu. Iya. Nah, meskipun ya temuan-temuan yang teman-teman di kelas itu Iya. betul sekali Bu, karena di kelas bawah dengan kelas atas itu berbeda. Iya, betul, Pak. Jadi tensinya lebih tinggi Bu Iya, kalau betul. kelas atas, karena Iya. kelas bawah masih bisa dikendalikan secara normal. Iya, iya, Kalau betul. kelas atas itu sudah mulai mereka beranjak ke remaja, Iya. jadi multi Iya, betul. si akalnya, baik sifatnya, jadi lebih. Iya, iya. Jadi hal lebih ke situasional. Mencari identitas juga nantinya Betul, Pak, betul. mentos kelas tinggi mah Dan ya, mencari seperti itu identitas ya. masing-masing. Iya. Nah, yang ingin tanyakan Bu, yang terakhir, Ya, silahkan. apakah posisi guru sebagai penghukum di Iya. sekolah dasar cocok tidak dilaksanakan? Menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya tadi udah dijelaskan di sini juga ke posisi kontrol yang harus kita hindari ya Pak. Yang pertama itu ya posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau sebisa mungkin itu jangan sampai terjadi gitu, apalagi kalau kita posisi di sekolah dasar ya Pak. Kita tahu kalau SMP, SMA itu anak-anaknya sudah remaja mencari jati diri. Kalau menggunakan posisi sebagai teman, mungkin sebagai manajer sudah tidak bisa gitu. Mau tidak mau kalau di sekolah tinggi itu menggunakan posisi sebagai penghukum gitu Pak untuk membuat jera anak tersebut gitu. Tapi kalau di sekolah dasar menurut saya karena anak-anak di sekolah dasar melanggar peraturannya tidak sepatah seperti di sekolah SMP, SMA yang merokok, yang rambutnya dicet, apalagi anak laki-laki yang pakai tindik seperti itu menggunakan posisi sebagai konsekuen, dia mau jerak gitu banyak, terus konsekuen dan kayak udah aku ibu paling jadi pelarang gitu, menggunakan sebagai teman, jadi calutak dengan sama guru teh, sebagai berani lagi melawan gitu, sebagai manajer dikontrol juga sebagai pengontrol. Nah, satu-satunya mungkin yang bisa digunakan kalau di kelas tinggi yaitu sebagai penghukum. Tapi kita pengalaman saya di sekolah dasar itu sangat tidak efektif dan tidak boleh terjadi gitu Pak. Apalagi kita berada di lingkungan sekolah yang orang tua mungkin akan merasa tidak enak ketika anaknya dimarahi apalagi oleh guru. Nah, jadi kurang kali zaman ayeuna mah jadi kayak meskipun salah juga kadang orang tuanya tidak menerima kalau anaknya itu berbuat salah. Jadi kita teh harus bisa merayu bagaimana gitu supaya kan anak teh karena teh aduan ke orang tua, mama tadi ku ibu atau ku bapak dibolotokan. Ketika orang tuanya tidak menerima bisa datang ke sekolah, itu kan permasalahan akan lebih panjang lagi gitu. Jadi kita usahakan posisi kita bisa kontrol dulu anak tersebut, nanti kita bisa lebih dekat lagi sebagai teman, nanti kita manajer dan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Pak, mohon maaf. Mungkin ada lagi atau sudah gitu? Mungkin sedikit Bu Tita. Ya. Jadi ada dilematis, nanti mungkin di bab selanjutnya itu ada Ya. tentang dilema etika. Mungkin Ya. sedikit aja. Jadi bukan berarti ketika ada pelanggaran kita tuh bisa langsung restitusi juga, nggak Ya. selalu harus restitusi Ya. gitu. Yang membedakan hukuman dengan konsekuensi itu terletak dari kesepakatan. Hukuman itu tidak ada kesepakatan. Jadi ketika misalnya yang kesiangan, kita dipusapkan tanpa sebelumnya ada kesepakatan dari kesepakatan kelas, misalnya kesepakatan sekolah, itu hukuman tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita sama-sama tahu, murid tahu, guru tahu, sebelumnya guru pun sudah memberitahu kepada anak dan orang tua, misalnya kalau misalnya ada orang tua yang protes, kita kan bisa dengan mudah sudah ada kesepakatannya, sudah ada persetujuan di awal. Jadi kalau konsekuensi itu ya masih boleh, tapi harus dua-duanya mengetahui di awal. Jadi bukan ujung-ujung, kalau ujung-ujung itu hukuman. Kemarin juga saya sempat diskusi dengan kakek saya, budaya positif itu bukan sama sekali ketika ada pelanggaran bukan cuma ya di ceramah itu kan bentuk bentuk solusi, tapi kan ada beberapa hal yang memang harus ada ke arah kejeraan itu. Nah, ya ada apa-apa itu juga berarti kan konsekuensi diambilnya. Yang tidak boleh itu yang ngadadak harita budak salah kita ada idenya itu langsung dikasih, itu yang tidak boleh tanpa diberitahu dulu gitu ke anak gitu. Kalau kita kan kebanyakan anak-anak udah tahu tidak boleh pakai ini, pakai ini kan semuanya kayaknya udah pada tahu gitu.
Nah, mungkin ini yang harus ditekankan ke anak-anak bahwa ada konsekuensi dari semua tindakan Yang telah telah dilakukan. mau baik Ya, pasti ada konsekuensi. Ya, pada intinya kita harus sering mengingatkan gitu ya tentang keyakinan kelas pada anak gitu. Baik sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, betul kata Bu Gina, tidak langsung harus kita melakukan segitiga restitusi gitu kepada anak yang melanggar peraturan seperti itu. Mungkin karena konsekuensi juga kan identitas identitas sukses gitu. ya. Iya. Identitas itu kan Yang hukuman. restitusi dan konsekuensinya masih Iya, bisa digunakan gitu konsekuensi. Kalau ya. sudah melakukan kita konsekuensi, anak tersebut besoknya mengulangi kesalahan yang sama, itu baru kita cari lagi mungkin solusi Konsekuensi yang ya, lain. yang lainnya lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Gina atas masukannya, sama Pak Nandang atas pertanyaannya, dan Ibu Gina atas pertanyaannya. Mungkin mau ada yang ditambahkan lagi atau sudah cukup? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas waktunya yang telah berkolaborasi kita di sini berdiskusi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pintar anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, kita harus apa dulu? Membaca doa. Pintar, yuk kita baca doa dulu. Ya, amin ya. Setelah kita berdoa, kita tepuk masuk kelas. Apa? Mendengar, menyimak, aku bisa. Iya, udah siap belajar? Semangat? Semangat. Untuk hari ini, Ibu akan apa coba? Akan menjelaskan lagi ke kalian atau mengingatkan lagi tentang kesepakatan apa? Kelas. Ibu akan mengulang minggu ke minggu setiap hari Senin. Kalau sudah tidak ada pelanggaran di dalam kelas kita, berarti kalian sudah tidak melanggarnya ya, sudah mentaati kesepakatan kelas. Ibu ingatkan kembali, kesepakatan kelas itu dibuat oleh kalian semua dan harus dipatuhi, dilaksanakan oleh kita semua. Hartas deh. Karena kita yang sudah membuat kesepakatan kelas. Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas 2 apa ini? 2A. Sekarang ajaran baru kalian sudah beranjak dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, coba Ibu mau ngurus Unang, sini bacakan lagi kesepakatan kelas yang pertama.
Coba Unang, kesepakatan kelas yang pertama ini apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, lihat anak-anak ke depan. Hai, perhatikan yang lain. Apa Unang yang pertama kesepakatan kelas teh? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, terima kasih Unang. Coba lihat sekarang di kelas kalian. Bersih tidak? Bersih. Saha. Alhamdulillah kelas kita sekarang bersih. Ya, nanti buang ya ke luar ke tempat sampah. Berarti kalian sudah ya mentaati peraturan membuang sampah. Ibu ini ada di kolong meja. Berarti kalau yang buang sampah di kolong meja itu tidak boleh. Kesepakatan yang kedua, lepas biasa maca sok ya, kadik baca heula kadik. Dia ke depan. So, coba perhatikan anak-anak ke depan. Arkan, Asep, Luki, karena raun ya Allah. Coba yang kedua apa? Nah, kesepakatan kelas yang kedua, kalian masih melanggar kelas ibu tiap hari pasti ada diberi sanksi. Oyong gitu. Kesepakatan kelas yang kedua menyelesaikan tugas dengan optimal. Bagaimana caranya? Ketika diberi tugas, kalian harus mengerjakannya dengan harus selesai. Bagaimana caranya? Ongkiri wae supaya tugasnya cepat selesai. Contoh tadi, Bu buang sampah sembarangan, lalu kata Anda keluar mulungan sampah. Berarti kamu teh belum mentaati peraturan kesepakatan kelas. Buang sampahnya di kolong meja. Kan itu teh bekas siapa? Bukan bekas kalian. Bu kemarin kelas genep nah aja keluar, dah royong keluar. Padahal cik ibu teh kan keur di syuting. Ih, da anger we teu ngartos hese di kelas ieu. Teu ngartos tuh keur di video. Sadayana keluar, Unang keluar, itu keluar. Yang ketiga, berkelahi sangat dilarang di kelas. Siapa yang suka berkelahi? Biasanya anak laki-laki, kasih Asep jeung si Luki. Kudu ngapoe gelutnya berkelahi. Itu boleh tidak? Tidak. Yang keempat, membantu teman dalam kebaikan. Bu Ibu suka diingatkan lagi untuk selalu membantu dengan teman. Yang kelima, jadikan kelas tempat yang nyaman. Yang terakhir, jangan pernah menyerah untuk belajar. Ya, untuk mengingatkan lagi, kita baca bareng-bareng. Turutan ibunya, kesepakatan kelas. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menyelesaikan tugas dengan optimal. 3. Berkelahi sangat dilarang di kelas ini. 4. Membantu teman dalam kebaikan. 5. Jadikan kelas ini tempat yang nyaman. 6. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Nah, kalian teh setelah kelas 2 itu harus sudah mengerti kesepakatan kelas. Ya mah masih aja ada yang melanggar kesepakatan kelas. Lamun yang melanggar tiap minggu ibu teh harus menjelaskan lagi nih ini kesepakatan kelas. Nah, ada lagi tata tertib di kelas. Nah, itu tuh tidak memperhatikan. Jangan berbicara ketika ibu guru sedang berbicara.
Siapa yang menjadi kebiasaan lamun ibu keur nyarios ibu atau ibu ini ditulis, ibu teu acan masihan tugas, diam dulu, bandungan ibu, dengarkan dulu, simak dulu. Nanti setelah ibu beri tugas, harap kamu menulis, mengerjakan atau berbicara. Siap kelas 2A? Awas, kalau ada ibu sedang berbicara, kalian ikut berbicara atau ngobrol ya. Yang kedua, jangan menangis di masih ada yang bawaan dari kelas 1-nya atau kelas 2 masih suka menangis di kelas. Ya, ada lagunya, kita nyanyi bareng-bareng, masuk nangis kena di kelas. 1, ada helikopter teh. 1, 2, 3. Ada helikopter jalannya muter-muter. Saya anak pintar, sekolah tadi antar. Ada helikopter terbang membawa manggis. Saya anak pintar, sekolah tak menangis. Janji mau menangis lagi? Iya, siap. Ibu tidak ingin mendengar ibu Hilal nangis, ibu Sophia nangis. Nangis mah kalau sekolahnya di TKD-nya. Kalau sudah di SD mah jangan menangis. Itulah tata tertib. Yang ketiga, memakai sepatu berwarna apa? Coba perhatikan sepatu kalian, warnanya udah hitam. Ya, ada hitam bu, ada putihnya sedikit, ya boleh. Berarti kalian sudah mentaati tata tertib. Ibu mau tanya, kalau hari Senin pakaiannya warna apa? Putih, merah. Kalau perempuannya pakai kerudung warna hari Senin pakaiannya apa? Sama, putih, merah, pakai kerudung warna putih. Hari Rabu sama. Hari Kamis anak-anak pakaiannya apa? Iya, paling semangat pakaian olahraga. Hari Jumat pakaian apa? Batik, ya pintar. Hari Sabtu pakaian? Pramuka. Udah, semuanya sudah mengerti tentang tata tertib dan kesepakatan kalian harus melaksanakannya. Tidak boleh melanggar. Siap kelas 2A? Ya, nanti ibu ingatkan lagi. Mungkin untuk hari ini itu penjelasan ibu tentang kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.